tiptoe through the window, by the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. Halo, salam jumpa. Salam kenal, kita dari Knowing the Unseen. Kita hadir untuk menjadi pilihan alternatif hiburan bagi kalian para pecinta kisah mistis. Dan mohon dukungannya untuk perkembangan channel ini agar kami dapat memperluas ide sama variasi konten kami ya. Tapi sebelum gue mulai ke ceritanya, kami tim Knowing the Unseen mau mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi para donatur yang sudah memberikan donasinya untuk membantu channel kami. Big thanks to Prime Oliverman, Rizky Tricahyono, Edi Winarko, Prime Suki, Wildan Ramadan, Prime Wicaksono, Prime Rebecca, Muhammad Ridwan, Alia Syafira, Winda Kumalasari, Prime Dito Tito. Bagi kalian yang memberikan support donasi kepada Knowing the Unseen, bisa langsung scan barcode yang kami sediakan. Kami sangat menghargai support teman-teman sekalian agar channel ini bisa semakin berkembang dan terus memproduksi konten-konten yang bisa menemani waktu Anda. Selamat menikmati konten kami ya. Nggak lengkap rasanya kalau nggak memperkenalkan diri ya. Gue Yogi, salah satu dari tim KTU. Di sini gue akan menjadi salah satu penutur kisah yang boleh percaya apa enggak ya berasal dari pengalaman pribadi atau dari pengalaman tim atau teman-teman dari kami. Nah langsung aja deh. Untuk cerita pembuka kali ini gue awali dengan cerita pribadi gue sekitar tahun 2017. Cerita ini gue alami bersama dengan salah satu tim KTU juga, yaitu Mas Pras gitu. Kenapa? Karena kita berasal dari salah satu komunitas juga. Dulu, cuman sekarang kita udah keluar dari komunitas tersebut gitu kan. Karena satu dan lain hal. Background dari komunitas gue sama Mas Pras itu adalah sebuah komunitas pecinta fotografi hantu. Untuk pusatnya di Depok, sementara Mas Pras sendiri waktu itu dia menjadi representatif di Surabaya. Nah, at the moment Mas Pras itu mengajukan sebuah proposal atau sebuah rencana yang mana kita pengen mengadakan sebuah acara yang cukup besar. Dia mengajukan untuk mengadakan seminar dan juga ingin memperkenalkan teknik hunting kita. Gitu. Kenapa kita di sini antusias banget untuk nge-blast gimana sih komunitas kita selama ini gitu kan? Bagaimana sih keunikannya? Karena memang komunitas kita itu berbasis fotografi hantu. Mungkin kalau di sini para pecinta mistis tahu itu adalah salah satu nama besar. Kita bertitik berat pada sains dengan teori yang mana ketuanya waktu itu patenkan juga, yang mana lensa kamera itu bisa menangkap makhluk gaib lah gitu. Dan kita tidak menggunakan klinik sama sekali. Which is unik diantara segitu banyaknya komunitas mistis yang nowadays itu selalu bersinggungan dengan klinik, dengan paranormal, dengan orang pinter, dengan indigo, and so on gitu ya. Nah di sini kita mengandalkan intuisi manusia biasa, awam, bagaimana kita bersinggungan dengan makhluk gaib. Mas Pras mengajukan planning, kita mencoba mendengarkan, ternyata Mas Pras ini ingin mengadakan seminar dan hunting gitu dalam satu momen, dan kita mengadakannya di tengah-tengah, mengingat dulu representatif pusatnya ada di Depok, Jawa Barat, Mas Pras representatif Surabaya, kan bingung tuh ingin mengadakan acaranya di mana, maka diambillah di Jogja waktu itu. Dengan segala kisah-kisahnya, dengan segala keunikan culture-nya dan segala macam keyakinan mereka terhadap hal-hal gaib. Itu background dari si Mas Pras saat itu kan. We all agreed, kita semua setuju. Diatur lah, itu kalau nggak salah sekitar tahun 2017 ya. Kita atur, gua berangkat dari Jakarta, transit di Kerawang, terus baru di Kerawang tuh kita bareng-bareng ke Jogja. Sementara Mas Pras itu dengan kendaraan pribadi dia
take off langsung ke Jogja. Nah, Mas Pras ini sudah tektokan dengan salah satu UKM fotografi di universitas ternama lah di Jogja. Kita tahu yang mana gitu. Gua nggak mau eksplisit untuk spoil di sini. Cuman kalian pasti tahu ketika di Jogja itu salah satu yang terkenal itu apa, dan sebenarnya rahasia umum juga horornya, mistisnya itu di beberapa lokasi di kampus itu seperti apa. And then kita persiapan segala macam, no issue gitu kan. Nah, kita survei lokasinya. Nah, awalnya kita ingin menggunakan area tribun, lapangan bola si kampus tersebut untuk hunting gitu. Kalau gue flashback dikit, tadi kan gue bilang seminar sama huntingnya. Seminar no issue, kita udah dapat tempat, kita sudah mendapatkan peserta gitu. Itu randonnya udah tidak ada kendala dah. Tidak ada kesulitan di situ. Cuman memang kita berhubung kita mau hunting, kita ingin membuktikan teori kita dan kita ingin mencari tempat yang strategis yang memiliki latar belakang cerita di lokasi tersebut. Ditawarin sama pihak kampusnya Tribun, tadinya kita mau setuju, cuman ternyata bentrok sama acara kampus sendiri. Kayak ada semacam perlombaan atau apa gitu, sehingga Tribun itu dipakai sampai malam. Kita bingung. Kita mencoba untuk taman kampusnya, ternyata taman kampusnya itu juga kurang mendukung. Dia terlalu terang karena setiap sudut taman itu banyak lampu-lampu sorot, dan dia tidak bisa dibuka lebih dari jam 11 malam, kalau nggak salah ya. Akhirnya kita take place, ada satu jembatan pedestrian gitu, penyeberangan JPO lah gitu. Cuman dia melintang, gue lupa dari kampus apa, cuman memang ada salah satu fakultas yang terkenal ceritanya di perikanan, fakultas perikanan. Dan which is justru jembatan itu pun juga banyak ceritanya. Singkat cerita, acara selesai, seminarnya, terus kita persiapan untuk hunting, gak ada masalah. Kita mulai tuh hunting. Karena kita yang punya acara, akhirnya gue sama Mas Pras itu tidak kebagian untuk menjajal dulu. Kita lebih untuk memantau atau menjadi tim pengawas dari peserta-peserta yang mau ikut uji nyalinya lah, huntingnya gitu kan. Acara dimulai dari jam 11 malam. Kita udah tembusin perizinan sampai ke security-nya. Well, nggak terlalu sepi seperti yang diharapkan, tapi ambience-nya dapat. Kebetulan di perikanannya itu sendiri satpamnya nggak ada. Satpamnya tuh nempel sama fakultas di sebelahnya yang sebenarnya jalurnya juga gitu. Kita kan bikin jalurnya letter O tuh. Kita yang jelas ngelewatin jembatannya, daerah perikanan, terus kalau nggak salah tuh kesehatan hewan. Nah, muter di situ sampai balik lagi ke jalurnya perikanan lagi, terus jembatan itu lagi. Jam 11 peserta udah mulai gitu kan, kita awali pembukaan, doa dan segala macam, kita mulai. Komunitas kita itu uniknya adalah kalau hunting itu tidak gerombolan, nggak ramean. Jadi satu kelompok itu isinya 2 orang gitu kan. Jadi kita pengen ngajak mereka ngerasain experience kita hunting. Mas Pras standby, gue standby. Ya seperti yang diperkirakan, mereka takut, mereka ngeri segala macem. Nah, karena mereka ini adalah first experience semua, sehingga hunting itu juga nggak lama-lama bagi mereka. Ya let's say kurang dari 10 menit aja mereka udah balik ke titik temu lah, safe zone kita bilangnya. Kan jadwalnya itu kalau nggak salah kita spare sampai jam 3 kan. Ternyata 1:30 itu udah mau selesai gitu kan. Peserta sudah selesai, tinggal satu tim yang berjalan. Akhirnya gue ngomong sama ketua gue dong, gue bilang, Kang, ini peserta udah kelar, saya sama Mas Pras mau nyoba dong. Jadi bolehin. Akhirnya kita niatnya berdua, cuman karena ada satu tim kita juga yang mau ngikut, cuman dia nggak ada pasangan, ya mau nggak mau kita bertiga lah. Toh iseng-iseng juga ngetes apa yang terjadi sih kalau misalnya mitos ini kita break the rules lah ibaratnya gitu. Sebenarnya ketika kita mulai jalan ke arah jembatan penyeberangan itu, hawanya udah nggak enak. Kenapa? Ya kita merasa ditekan aja. Mas Pras langsung, Mas, ngerasain gak Mas? Apa?
Aku sih nggak nyaman dibilang begitu. Dia tuh orangnya lebih peka daripada gue sebenarnya. Gue bilang, belum biasa gitu kan. Wah, mungkin perasaan kayak kali Mas ya. Yuk kita lanjut ya. Nah, di sini nih. Di tengah-tengah jembatan penyeberangan kita mengarah ke Fakultas Perikanan. Sebenarnya di ujung jembatan penyeberangan itu ada halaman. Pekarangannya dari fakultas itu lumayan luas. Terus di ujung jembatan itu ada pohon beringin. Agak konyol sih. Kenapa harus ada pohon beringin juga di situ? Dan di ujung dari pekarangannya sendiri itu yang dekat dengan gedung, mengarah ke jalan setapak menuju keluar gedung itu Fakultas Perikanan itu ada pohon memang. Cuman gue nggak tahu itu pohon apa. Gue ngeliat ada sekelebatan bayangan hitam. Gitu kan, dari arah kiri si pohon, dan anehnya itu nggak ngelewatin ke sebelah kanannya gitu. Jadi dia berjalan, bayangan itu berjalan di sisi belakang si tanaman, tapi abis itu dia kayak nggak terus gitu loh, hilang aja udah. Seakan-akan dia kayak bayangannya tuh masuk ke pohon. Gue berhenti, Mas Pras juga berhenti. Terus temen-temennya si Mas Pras ini juga ikutan lah karena dia penakut kan. Oh apa Mas gitu. Gue cuma bilang, apa ya gitu. Belum sempat gue ngomong, Mas Pras tuh cuma ngomong gini, pasti yang di pohon ya Mas. Dek, wah anjir. Berarti yang gue lihat bukan halu dong. Emang apa yang dilihat Mas? Berarti dia bilang kayak sekelebatan bayangan bukan Mas? Iya, tapi habis itu dia ngilang gitu aja. Apa itu peserta yang sebelumnya kali ya? Oh enggak Mas. Kenapa? Tuh lihat tuh. Pas gue perhatiin ternyata memang kalau tim yang lain itu dia jalan udah jauh dan kita bisa tahu posisinya di mana tuh dari sorot senternya yang ngarah kemana-mana gitu loh. Jadi kita bisa ngebaca posisinya di mana. Lah iya udah lewat jauh, gue bilang. Wah aku merinding ya Mas, kata dia gitu. Wah iya, berarti memang oke lah. Tapi gue nggak berhenti di situ. Lanjut nggak Mas? Ayo hajar aja lah, gue bilang gitu kan. Nah yang lucunya justru yang penakut ini malah nggak lihat. Mungkin karena dia terlalu takut dan akhirnya mencoba membuang fokusnya ke arah lain gitu ya. Nah sampailah kita di ujung JPO dan bener-bener beda gitu loh. Kenapa gue bisa bilang beda? Setelah gue nyeberangin jembatan itu dan gue sudah dekat ke pohon beringin itu, seakan gue kayak masuk ke sebuah pintu. Gini guys, lu ibarat kata dari luar ruangan, lu bebas, lu free, hawanya tuh tidak terkekang, lu masuk ke dalam sebuah rumah yang kita disekat tembok dan segala macam itu. Nah itu yang gue rasain. Mas Pras lagi-lagi, kok ngap ya Mas ya? Gue diem tuh, gue mencoba untuk tidak mengiyakan Mas Pras pada saat itu. Tapi gue gak bisa menutup kenyataan bahwa memang iya ngap. Bukan gua namanya atau bukan Mas Pras namanya kalau tidak mencoba untuk nyeleneh. Salah satu teori yang dikemukakan di komunitas gua itu adalah gelombang tertentu dari frekuensi suara atau frekuensi cahaya itu bisa memancing mereka untuk muncul atau menampakkan diri. Sudah pasti gue coba dong, gue tes kan. Bukan nyeleneh sih sebenarnya maksudnya. Cuman gue penasaran aja apakah teori ini masih bisa layak dipertahankan atau memang hanya sekedar teori yang kurang percobaan gitu atau mungkin kurang valid gitu kan. Nah, karena poinnya adalah frekuensi suara, maka gue nggak menggunakan lagu-lagu yang sudah jelas horor kayak Lingsir Wengi atau kayak soundtrack Pengabdi Setan. Tapi memang ada satu lagu yang sebenarnya ceritanya bagus tentang orang jatuh cinta dan segala macem lah gitu. Cuman memang dengan frekuensi tertentu yang dimaksud tadi memang ambience-nya berbeda. Lu semua bisa coba nanti search di YouTube, namanya kalau nggak salah Tik to Tulips. Namanya kalau nggak salah Tik to Tulips. Namanya kalau nggak salah Tik to Tulips. Kalau lu udah pernah nonton Insidious, lu pasti tahu itu lagu apa. Ku puter lah tuh. Dengan pembawaan si penyanyi yang
suaranya aduh bener-bener bikin merinding lah. Menit pertama lagu itu berjalan santai, menit kedua berjalan santai, sampai pertengahan lagu gua merasa ternyata gue ngerasa di situ gue diawasin dari setiap sudut, men. Ketika gue menghadap ke barat dari pekarangan tersebut, gue merasa dilihat dari sebelah timur atau dari selatan atau dari utaranya. Gue menengok ke sudut yang lain, hal itu terjadi juga. Dan Mas Pras itu pas gue lihat ternyata mukanya pucat, men. Dia juga, Mas, wah gila ini Mas, kayaknya yang teori itu terbukti deh, dia bilang begitu. Wah, gue juga akhirnya ngiyain dong. Ya udah, singkat cerita gue selesaiin. Nah lucunya lagi, justru yang si penakut ini ya mungkin karena saking gak fokusnya ya, pun gak ngerasain apa-apa sekali lagi. Lucu kan? Cuman karena udah merasakan situasinya udah amburadul, gue udah mendapatkan experience yang gue harapkan, ya gue balik kanan. Maksudnya gue melanjutkan rute itu sampai akhirnya kembali. Dan akhirnya pengalaman itu tuh masih terngiang sampai sekarang. Bahkan Mas Pras sendiri kalau misalnya gue ingetin begitu, dia masih merinding sampai sekarang. Dan itu menjadi salah satu hal yang berkesan dan menjadi cerita pertama, karena ini adalah pengalaman gue yang gue rasain sama Mas Pras. Sebenarnya ada banyak momen ketika kita bareng-bareng ngerasain experience ini, karena kita kan satu komunitas ya gitu. Cuman ada juga gue dengan versi gue yang di Depok, Mas Pras dengan versi yang di Surabaya juga punya cerita masing-masing, dan itu akan kita sajiin nanti. Anyway, terima kasih udah dengerin experience gue ini. Kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf. Ini adalah pertama kalinya gue melakukan storytelling di Knowing the Unseen. Semoga berkesan di kalian. Kalau memang ada kritik saran boleh di kolom komentar. Akhir kata, salam jumpa.